Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lepenjana Gunawan, NIM 2010-46, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tambahan e-government selama pandemi COVID-19, wawasan kebijakan dan jalanan ke depan. Pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintah. Selanjutnya yaitu pendahuluan. E-government telah meningkatkan peran sentralnya sebagai elemen yang diperlukan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat selama pandemi COVID-19. Teknologi digital memiliki kemungkinan berbagai pengetahuan yang lebih luas, mendorong kolaboratif penelitian untuk menentukan solusi dan memberikan panduan transparan untuk pemerintah dan rakyat. Teknologi yang sama juga telah digunakan untuk menyebarkan cepat informasi palsu atau meragukan, menyebabkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Kantor-kantor pemerintah digital juga mengalami digital yang cepat transformasi selama pandemi COVID-19. Dalam panggilan cepat untuk masuk oleh UN Desa, penjabat pemerintah di seluruh dunia, berbagai hampir 500 aplikasi terkait COVID-19 dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bergerak ke depan, Pembuat kebijakan perlu lebih merangkul teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Upaya dalam mengembangkan strategi pemerintah digital setelah krisis COVID-19 harus fokus pada peningkatan perlindungan dan inklusi digital global kebijakan serta penguatan kapabilitas kebijakan dan teknis dari institusi publik. Berbagi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan orang. Dan dalam menjaga ekonomi dan masyarakat bekerja selama krisis COVID-19 yang sedang berlangsung, teknologi pemerintah digital telah membuat pemerintah dan orang-orang tetap terhubung selama wabah, baik memulai berbagai informasi atau pengiriman layanan online, tinjauan terhadap 193 portal nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa pada 25 Maret 2020 hanya 57% dalam kurung 110 negara yang menerapkan semacam informasi tentang COVID-19. Itu presentasi negara yang memberikan informasi dan panduan tersebut mencapai sekitar 86% dalam kurung 167 negara. Pada 8 April 2020, akhirnya pada 13 Mei hampir 9,5% dalam kurung 188 negara memiliki informasi tentang COVID-19 di portal nasional mereka. Seiring berkembangnya pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan tingkat berbagai informasi mereka. Selama krisis nasional, informasi yang andal dan transparan memungkinkan pemerintah untuk bertindak tegas, mendukung orang dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang rutinitas sehari-hari mereka, dan memberikan mereka rasa dukungan yang membangun kepercayaan publik. Bersamaan dengan itu, dengan meningkatkan berbagi informasi secara online, ada juga gelombang berita palsu diinformasikan dan hoaks viral. Orang-orang dengan tujuan yang buruk atau pengetahuan yang tidak memadai berkontribusi terhadap penyebaran data dan informasi yang tidak benar, yang semakin menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ribuan situs penipuan dan malware
COVID-19 telah muncul setiap hari, seperti penjualan barang palsu, masker, bedah atau alat tes mandiri palsu. Selanjutnya yaitu kerjasama regional. Selama krisis COVID-19, beberapa inisiatif baru untuk kerjasama digital regional di bidang konektivitas digital, tata kelola data e-learning, ketahanan teknologi, dan digitalisasi publik layanan pengiriman telah muncul. Inisiatif regional ini bertujuan untuk mendukung negara anggota dalam respon e-government terhadap krisis Komisi Ekonomi dan Sosial (PBB). Untuk Afrika Barat, ESCWA mendirikan dana solidaritas sosial regional untuk mengurangi dampak krisis terhadap negara-negara yang rentan di wilayah. Dana tersebut membahas berbagai masalah, termasuk peran teknologi untuk berkelanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Organisasi Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Liga Arab (ALSCO) telah membentuk inisiatif untuk mendorong pembelajaran terbuka dan e-learning untuk melawan dampak negatif dari terganggunya pendidikan di wilayah tersebut. Inisiatif ini menargetkan sekolah anak-anak dan bertujuan untuk memastikan kelangsungan belajar selama pandemi yang telah memaksa sekolah untuk menutup sementara. Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (ESCLAT) dan Development Bank of Latin America (CAP) telah bekerja sama dengan pemerintah dan para pemimpin sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas digital kawasan dan membantu pemerintah merespon lebih baik untuk krisis. Kolaborasi mereka bertujuan untuk memberikan saran teknis dan operasional, sementara juga merekomendasikan tindakan kebijakan yang ada dilaksanakan dalam jangka pendek hingga menengah, seperti Kementerian Swasta untuk memperluas akses ke internet di daerah terpencil atau penggunaan aplikasi seluler dan konten digital untuk memastikan orang memiliki akses ke informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Amerika Bank Pembangunan (IABD) telah mendirikan Morphing Online for Platform, kelas pembelajaran virtual seperti yang dimiliki COVID-19 memaksa banyak pendidik untuk menggunakan sistem pengajaran virtual tanpa pelatihan sebelumnya. Platform ini menawarkan tutorial multibahasa gratis, tempel presentasi, dan forum di mana para ahli dan pekerja pendidik bisa berbagi pengalaman. Inisiatif di atas menyoroti bahwa COVID-19 tidak hanya dianggap sebagai rangkaian kesehatan nasional krisis, tetapi juga sebagai krisis ekonomi dan sosial, regional dan global yang membutuhkan koordinasi yang baik. Tanggapan negara perlu bekerjasama lebih lanjut dalam masalah e-government untuk memastikan bahwa COVID-19 dapat diatasi secara tepat mungkin dengan jumlah kematian terendah dan ekonomi seminimal mungkin, dan kontribusi sosial organisasi regional menyediakan platform yang berguna untuk membuat tema pengguna teknologi dan e-government harus lebih diperkuat dan diperluas untuk juga mencakup kerja sama antara kawasan yang lebih kuat untuk secara kolektif mengatasi tentang sosial ekonomi global, termasuk kurangnya konektivitas digital
dan kurangnya keterampilan digital. Selanjutnya, tanggapan government lokal. Layanan online lokal 2020 rata-rata indeks dalam kurung losi adalah 0,43, menyiratkan bahwa sebagian besar portal kota masih menawarkan fitur dasar seperti penyediaan informasi dan kriteria penyediaan layanan elektronik mendapat skor terendah di antara losi 2020 kriteria. Berbagi data COVID-19, publik adalah komponen utama dari tanggapan darurat perkotaan. Dashboard digunakan di tingkat kota dan negara bagian untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat diandalkan, meningkatkan kesadaran dan berhubungan orang-orang dengan yang tepat sumber daya dalam kurung perawatan di rumah untuk orang tua, menyediakan pertolongan pertama. Chatbot otomatis telah melayani peranan penting dalam memberikan informasi kepada warga. Singapura telah meluncurkan chatbot untuk menjaga pemberi kerja, memperbarui perkembangan terkait virus COVID-19. Wilayah Japarvat di Estonia mengembangkan aplikasi keterbitan komunitas yang kemungkinan pemerintah daerah untuk berbagi secara tepat waktu serta informasi dan panduan terpercaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Aplikasi ini termasuk komponen interaksi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan upah balik kepada pejabat pemerintah daerah, untuk memposting acara sosial dan untuk berbagi gambar atau video di sosmed ibu kota Bulgaria. Kota Madia meluncurkan aplikasi di mana warga dapat melaporkan pelanggaran jarak sosial COVID-19. Perintah untuk mendukung pekerja bertugas polisi di kota Portugis Guimarães, munisipalitas menyebarkan platform elektronik untuk mengatur dan mengelola sukarelawan yang memberikan dukungan untuk dasar kebutuhan perawatan sosial, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok masyarakat yang lebih rentan. Kota-kota telah menetapkan lebih banyak layanan sehari-hari mereka secara online ketika penduduk didesak untuk mengasingkan diri dan banyak pegawai pemerintah bekerja dari jarak jauh. Salah satunya terkait dengan mengurangi efek karantina pada orang telah menawarkan acara budaya yang dapat diakses secara online secara gratis. Tanggapan lokal terhadap pandemi ini telah mengungkapkan bahwa di tengah-tengah mandat pemerintah langkah-langkah jarak sosial, struktur ekonomi, sosial, dan sipil masyarakat secara signifikan mempengaruhi kemampuan kota dan pemerintah daerah untuk mengatasi krisis langsung dengan menggerakkan alat digital. Pada akhirnya, struktur komunitas yang kuat dapat menjadi prediktor kuat ketahanan yang pemulihan seluruh negara dalam waktu dekat, dan teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam menyatukan komunitas. Selanjutnya, terlibat dengan orang-orang dan kelompok rentan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil, bisnis, wirausaha, sosial, dan masyarakat umum dalam mengelola pandemi COVID-19. Dan akibatnya terbukti sangat efektif untuk kebijakan dan pembuatan keputusan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil, bisnis, wirausaha, sosial, dan masyarakat umum dalam mengelola pandemi COVID-19. Dan akibat terbukti sangat efektif untuk kebijakan dan pembuat keputusan.
di Burkina Faso, pemerintah bersama dengan Universitas Virtual Burkina Faso dan Badan Teknologi Nasional menyelenggarakan hackathon untuk membantu menemukan solusi digital bagi yang sedang berkembang risiko, mengembangkan aplikasi baru untuk membantu berbagai informasi pengawasan dan deteksi berita palsu selama pandemi. Hackathon COVID-19 kesehatan pertama yang diselenggarakan oleh WHO diadakan di Burkina Faso dan difokuskan tentang menentukan solusi lokal yang kreatif untuk mengelola pandemi dan mengatasi kesenjangan kritis dalam respon regional Afrika Sub-Sahara. Banyak pemerintah telah memanfaatkan platform media sosial untuk berhubungan dengan masyarakat. Beberapa juga memiliki bermitra dengan influencer untuk menyebabkan informasi akurat tentang wabah COVID-19 dan untuk melawan informasi yang salah yang berbahaya. Organisasi dan warga dapat mendaftar di platform untuk berbagi tugas seperti membantu distribusi kebutuhan atau menyediakan penitipan anak bagi petugas kesehatan. UNICEF juga telah bermitra dengan pemerintah untuk memberikan informasi terkait COVID-19 kepada lebih banyak lagi dari 10 juta anak muda menggunakan respon platform seluler UNICEF untuk partisipasi pemuda. Melalui chatbot yang tertanam di semua platform media sosial, Report menyediakan layanan terkait COVID-19. Informasi berdasarkan negara, menilai kebutuhan berdasarkan survei waktu nyata, dan menawarkan pembelajaran elektronik dan pekerjaan program pelatihan keterampilan yang dirancang khusus untuk remaja. Selama COVID-19, Qatar telah menginstal komputer di komplek tenaga kerja untuk memberikan konsultasi virtual bagi pekerja migran. Singapura telah mendirikan kampanye untuk mengumpulkan uang bagi komunitas pekerja migran yang telah terkena dampak serius dari COVID-19. Sementara beberapa negara telah terlibat dalam upaya untuk membantu ini teknologi untuk mendukung mereka, misalnya program dengan dunia WFP di Blackdance memperluas bangunan, memblokir teknologi untuk mengurangi Rohingya di Cox's Bazar untuk mencegah kurangan makanan. Teknologi ini memungkinkan para pengungsi untuk menggunakan kartu kode QR yang dapat mereka pindahi untuk mengumpulkan bantuan dari organisasi manusia internasional yang mengolah jatah yang diterima setiap pengungsi di Vietnam. Program bantuan sosial berbasis TI oleh bank di dunia telah dilaksanakan untuk pengiriman tujuan melalui uang seluler kepada etnis minoritas di provinsi Bank. Pemerintah nasional perlu memikirkan seluruh komunikasi dua arah berbasis teknologi baru untuk memastikan masyarakat berpenghasilan dan terpinggirkan menerima bantuan yang mereka butuhkan selama dan setelah COVID-19 pandemi. Data dan penggunaan teknologi baru. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak pemerintah telah mulai mengimplementasikan teknologi baru seperti buatan intelijen (AI) dan teknologi Black Hat dalam strategi pemerintah digital. Sejak pemerintah telah mencari cara untuk secara efektif menahan wabah COVID-19 dan
dan menghilangkan stres pada layanan publik. Tren ini semakin meningkatkan. Di Indonesia, Satgas Pemerintah untuk Riset dan Inovasi Teknologi telah mengejarkan model untuk menggunakan AI untuk memperkuat diagnostik oleh dokter dalam mendeteksi virus corona. 26 orang selama wabah. Banyak orang beralih pemeriksaan mandiri untuk gejala dan mengakses dokter virtual untuk mendapatkan saran medis. Misalnya di Kroasia, virtual dokter dukungan oleh kecerdasan buatan dan telah dikembangkan oleh perusahaan IT. Kroasia bekerja dengan ahli epidemiologi. Pemerintah, kepemimpinan institutif yang kuat dan kebijakan publik yang efektif sangat penting untuk menyesuaikan solusi digital untuk kebutuhan negara serta mengutamakan keamanan, pemerataan dan perlindungan hak-hak rakyat. Krisis telah memunculkan pandangan seluruh pemerintah dalam merancang kerangka tata kelola data, didukung oleh strategi data nasional. Kepemimpinan data dan ekosistem data sangat berguna untuk dipanen nilai publik dari data. Dalam kurung lihat bab 6 untuk informasi lebih lanjut. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan teknologi digital selama COVID-19, UN Desa telah meluncurkan seluruh untuk aplikasi e-government sebagai bagian dari survei e-government 2020. UN Desa menerima hampir 500 kiriman dari 91 negara yang menjelaskan bagaimana pemerintah di seluruh dunia menggunakan perbedaan aplikasi digital untuk mengelola dan mengatasi berbagai dampak pandemi. Selanjutnya, membangun kemitraan multi stakeholder. Pemerintah sering kekurangan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia untuk berkembang secara cepat dan efisien. Alat digital dan teknologi baru yang dapat mendukung orang selama situasi krisis. Karena itu, membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi swasta, wirausaha sosial, akademisi, LSM, atau organisasi internasional dapat mewakili cara yang efektif bagi pemerintah untuk memanfaatkan yang ada. Teknologi untuk memenuhi kebutuhan orang dan melunakkan dampak krisis pada kehidupan mereka. Selama wabah COVID-19, otoritas publik telah mulai bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Selama pandemi, Google mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan solusi komprehensif yang mencangkup antarmuka, programan aplikasi, dan teknologi tingkat sistem operasi untuk interoperabilitas data antara ponsel untuk membantu pembuatan kebijakan dalam memungkinkan pelacakan kontak. Kemitraan multi stakeholder untuk implementasi teknologi baru telah menunjukkan hal positif efek pada perang melawan wabah, namun memprioritaskan anonimisasi saat menggabungkan informasi pribadi, penggunaan geolokasi, serta akses ke rekam medis adalah penting untuk melindungi privasi data pribadi. Perlindungan dan keamanan online sangat penting, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang telah mempercepat pembagian data publik dan pribadi lintas sektor dan negara. Pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan prinsip minimalisasi dan keterbatasan pengumpulan, penyimpanan, dan
pembagian data pribadi untuk mencegah pengawasan yang melebihan dan berfokus pada pengumpulan, penyiapan dan pembagian data pribadi yang dapat ditahukan secara rasional dalam rangka mengatasi pandemi global. Dan lurus, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah dan masyarakat untuk beralih ke teknologi digital untuk menanggapi krisis dalam jangka pendek, pulih dari dan menyelesaikan dampak sosial ekonomi di jangka menengah, dan menemukan kembali kebijakan dan alat yang ada dalam jangka panjang pada waktu bersamaan. Dengan hanya 10 tahun tersisa untuk memenuhi janji Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu bekerja untuk memperkuat hubungan antara teknologi dan berkelanjutan perkembangan terlepas dari masa-masa yang penuh tantangan ini. Pandemi COVID-19 dapat menjadi motivasi untuk memenuhi janji ini. Sebagaimana diuraikan secara khusus di bawah ini, pemerintah harus terus mengadopsi pendekatan pemerintah terbuka dan menggunakan komunikasi digital seluruh untuk memberikan informasi publik yang dapat diandalkan kepada orang-orang mereka. Partisipasi dapat mewakili alat yang berguna untuk terlibat dengan kelompok rentan secara online, dan untuk membangun sistem digital untuk secara kolektif melakukan brainstorming untuk ide-ide kebijakan untuk tantangan sosial dan ekonomi yang kritis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.